Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Fadil Wafardi. Saya dari kelas 12 IPA 4 nomor absen 18 akan membacakan suatu cerpen dari Kalimantan Barat, yaitu Batu Menangis. Selamat mendengarkan. Batu menangis. Dahulu kala di sebuah bukit yang jauh dari pedesaan, hiduplah seorang janda miskin bersama anak perempuannya. Anaknya dari janda tersebut sangat cantik jelita. Ia selalu membanggakan kecantikan yang ia miliki. Namun, kecantikannya tidak sama dengan sifat yang ia miliki. Ia sangat pemalas dan tidak pernah mau membantu ibunya yang bekerja banting tulang untuknya. Selain pemalas, ia juga sangat manja. Segala sesuatu yang ia inginkan harus diuruti, tanpa berpikir keadaan ekonomi yang dimiliki oleh si ibu yang harus banting tulang untuk selalu pergi ke sawah dan sering sakit-sakitan. Suatu hari, ibunya mengajak anaknya berbelanja ke pasar. Jarak pasar dari rumah mereka sangat jauh. Untuk sampai ke pasar, mereka harus berjalan kaki dan membuat putrinya sangat kelelahan. Namun sang anak berjalan di depan ibunya dengan memakai baju yang sangat elok dipandang di mata. Semua orang yang melihatnya langsung terpesona dan mengagumi kecantikannya. Sedangkan ibunya berjalan di belakangnya membawa keranjang belanjaan, berpakaian sangat dekil layaknya pembantu. Karena letak rumah mereka yang jauh dari masyarakat, kehidupan mereka tidak ada satupun orang pun yang tahu. Akhirnya setelah mereka memasuki ke dalam desa, semua mata tertuju kepada kecantikan putri dari janda tersebut. Banyak pemuda yang menghampirinya dan memandang wajahnya. Namun penduduk desa pun sangat heran dan penasaran, siapa perempuan tua di belakangnya tersebut. Hai gadis cantik, siapakah perempuan tua yang berada di belakangmu? Apakah dia ibumu? Tanya seorang pemuda. Lalu sang anak menjawab, tentu saja bukan. Ia hanya seorang pembantu, jawabnya dengan sinis. Sepanjang perjalanan setiap bertemu dengan penduduk desa, mereka selalu bertanya hal yang sama. Namun tetap sang anak menjawab bahwa ibunya adalah pembantunya. Ibunya sendiri diperlakukan sebagai seorang bantu. Ibunya yang melahirkannya diperlakukan tidak adil oleh sang anak. Pada awalnya sang ibu masih bisa menahan diri. Setiap kali mendengar jawaban dari putri kandungnya sendiri, namun mendengar berulang kali dan jawabannya itu sangat menyakitkan hatinya. Serasa teriris hati sang ibu. Tiba-tiba sang ibu berhenti dan duduk di pinggir jalan sambil meneteskan air mata. Sang anak bertanya, "Ibu, kenapa berhenti di tengah jalan? Ayo lanjutkan perjalanan." Beberapa kali ia bertanya, namun sang ibu tidak menjawab. Sang ibu malah mengadahkan kedua tangannya ke atas dan berdoa. Melihat hal yang aneh dilakukan, sang anak pun merasa kebingungan. Ibu sedang apa? Sang ibu tetap tidak menjawab dan meneruskan doanya untuk menghukum putrinya sendiri. Ibunya berdoa, "Ya Tuhan, ampunilah hamba yang lemah ini, maafkan hamba yang tidak bisa mendidik putri hamba sendiri, sehingga ia menjadi anak yang durhaka. Hukumlah anak durhaka ini," doa sang ibu. Tiba-tiba langit menjadi mendung dan gelap, petir mulai menyambar dan hujan pun turun. Perlahan-lahan tubuhnya berubah menjadi batu. Kakinya mulai berubah menjadi batu dan sudah mencapai setengah badan. Gadis itu menangis memohon ampun kepada ibunya. Ia merasa sangat ketakutan. "Ibu, tolong aku. Apa yang terjadi dengan kakiku? Ibu, maafkan aku janji akan menjadi anak yang baik, Bu," teriak sang putri ketakutan. Gadis tersebut terus menangis dan memohon. Namun semuanya sudah terlambat. Hukuman tidak dapat dihindari. Seluruh tubuhnya perlahan demi perlahan berubah menjadi batu. Gadis durhaka itu hanya menangis dan menangis menyesali perbuatannya. Sebelum kepalanya menjadi batu, sang ibu masih bisa melihat air matanya yang keluar, mengucur melewati pipi sang gadis. Semua orang yang berada di sana menyaksikan peristiwa tersebut. Seluruh tubuh gadis itu berubah menjadi batu. Sekalipun sudah menjadi batu, namun melihat kedua matanya masih menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, masyarakat tersebut menyebutnya dengan batu menangis. Dan batu menangis tersebut masih ada sampai sekarang. Ya, sekian cerita pendek dari saya tentang Batu Menangis dari Kalimantan Barat. Ya,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.